Suasana di sebuah stadion penuh sesak, ribuan jamaah bersorak menyambut kehadiran UAS. Kamera, mikrofon, lampu sorot, semua mengarah padanya. UAS berwajah tenang di luar, tapi hatinya terasa bergetar aneh, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Saat membawakan ceramah, ia merasa kata-katanya mulai terasa kosong, bukan karena kurang logis, tapi karena kehilangan ruh. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apakah mereka mendengar karena Allah atau karena saya? Ada rasa bersalah yang perlahan merayap, tapi ia segera menepisnya karena tuntutan acara berikutnya. Seusai ceramah, dalam perjalanan menuju hotel, tim dakwah membicarakan statistik, jumlah penonton, sponsor baru, undangan dakwah yang datang. UAS mendengarkan dengan senyum tipis, namun merasa seolah ia hanya produk yang dipasarkan. Ia bertanya dalam hati, di mana letak keikhlasan itu sekarang? Kenangan singkat tentang masa awal dakwah, sederhana, penuh haru, penuh doa. Saat itu, 1-2 orang yang hadir sudah membuatnya menangis dalam sujud syukur. Kini, meski ribuan hadir, hatinya terasa makin jauh dari rasa itu. Di parkiran, seorang pria tua sederhana menyapanya singkat, "Jaga hatimu, nak." Sorotan itu membutakan. UAS hanya mengangguk sopan, namun kata-kata itu menghantam dalam diam. Di kamar hotel mewah, sendirian, UAS menatap refleksi dirinya di cermin. Ia bertanya lirih, apakah aku masih ustadz yang dulu? Suasana di sebuah stadion penuh sesak, ribuan jamaah bersorak menyambut kehadiran UAS. Kamera, mikrofon, lampu sorot, semua mengarah padanya. UAS berwajah tenang di luar, tapi hatinya terasa bergetar aneh, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Saat membawakan ceramah, ia merasa kata-katanya mulai terasa kosong, bukan karena kurang logis, tapi karena kehilangan ruh. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apakah mereka mendengar karena Allah atau karena saya? Ada rasa bersalah yang perlahan merayap, tapi ia segera menepisnya karena tuntutan acara berikutnya. Seusai ceramah, dalam perjalanan menuju hotel, tim dakwah membicarakan statistik, jumlah penonton, sponsor baru, undangan dakwah yang datang. UAS mendengarkan dengan senyum tipis, namun merasa seolah ia hanya produk yang dipasarkan. Ia bertanya dalam hati, di mana letak keikhlasan itu sekarang? Kenangan singkat tentang masa awal dakwah, sederhana, penuh haru, penuh doa. Saat itu, 1-2 orang yang hadir sudah membuatnya menangis dalam sujud syukur. Kini, meski ribuan hadir, hatinya terasa makin jauh dari rasa itu. Di parkiran, seorang pria tua sederhana menyapanya singkat, "Jaga hatimu, nak." Sorotan itu membutakan. UAS hanya mengangguk sopan, namun kata-kata itu menghantam dalam diam. Di kamar hotel mewah, sendirian, UAS menatap refleksi dirinya di cermin. Ia bertanya lirih, apakah aku masih ustadz yang dulu? Bab ditutup dengan gambaran ia berbaring gelisah, lampu kamar padam, tapi pikirannya tetap terang, dihantui rasa sepi di tengah lautan manusia. Kalau kamu mau, aku juga bisa lanjut buatin draft penulisan adegan pembuka paragraf nyata buat menghidupkan bab 1. Mau sekalian lanjut ke situ? Mau gaya bahasa naratif biasa atau yang lebih puitis juga? Tentu, ini aku buatkan pengembangan bab 1 menjadi cerita dramatis, dengan alur mengalir, minim pengulangan kata, dan emosi yang dalam. Gemuruh itu mengguncang stadion. Puluhan ribu orang berdiri, melambai, berteriak takbir, menyebut-nyebut namanya. Di atas panggung, Ustadz Abdul Somad berdiri tegak. Jasnya rapi, sorbannya membingkai wajah yang selama ini akrab di layar kaca. Kilatan kamera membanjiri sekelilingnya seperti badai cahaya. Namun di balik senyum yang ia bentangkan, dadanya bergetar aneh. Ada sesuatu yang menggantung di kerongkongan, semacam kekosongan, yang tak pernah ia rasakan di tahun-tahun awal perjalanan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara UAS membelah riuh rendah, mengundang gema takbir. Ia mulai berbicara, kalimat-kalimat dakwah mengalir lancar dari bibirnya, tetapi hatinya justru tercekat. Di tengah sorakan massa, ia merasa asing, seolah dirinya sendiri terlempar dari tempat itu, melayang entah kemana. Matanya menatap sekilas ke deretan VIP. Para pejabat, pengusaha, tokoh terkenal, semua bersorak bangga. Sebuah tanya berbisik dari dalam dirinya. Apakah aku sedang berbicara untuk Allah, atau untuk mereka? Selesai ceramah,
UAS melangkah cepat ke ruang belakang, dikawal ketat. Tim dakwahnya sudah menunggu dengan laporan-laporan membanggakan. Penonton streaming barusan tembus 2 juta, Ustadz. Sponsor baru sudah antri, Ustadz. Undangan dari luar negeri juga masuk. Semua itu didengar UAS dengan anggukan sopan. Senyumnya tetap mengembang, tapi matanya kosong. Yang dulu membuatnya bergetar kini terasa tawar. Dalam hatinya, suara kecil itu tak mau diam. Sejak kapan aku menghitung dakwah dengan angka-angka? Di dalam mobil yang melaju menuju hotel, ia mencoba memejamkan mata. Tapi kenangan masa lalu malah berkelebat. Masa-masa ia mengajar di musola kecil di kampung, di mana 5 orang jamaah saja sudah membuatnya menangis dalam syukur. Kini, di hadapannya berjuta orang hadir, tetapi air mata itu mengering entah di mana. Sampai di parkiran hotel, malam mulai turun, menyelimuti kota dengan taburan lampu. Saat ia melangkah turun, seorang pria tua berpeci lusuh menghampirinya. Tak diundang, tak dikenal. Dengan suara parau, lelaki itu berkata lirih. "Jaga hatimu, nak." Sorotan itu membutakan. Hanya itu, tanpa menunggu balasan, pria itu berlalu, meninggalkan UAS yang tertegun di tengah dinginnya malam. Di dalam kamar hotel mewah, keheningan terasa menyesakkan. Ia membuka sorban, menanggalkan jas, lalu berdiri lama di depan cermin. Pantulan dirinya menatap balik, bukan sosok ustadz yang dulu menggetarkan mimbar-mimbar kecil, tapi seseorang yang diburu waktu, tuntutan, dan ambisi. Tangannya bergetar perlahan. Ia bertanya dalam hati, siapakah aku sekarang? Pejuang dakwah atau tawanan popularitas? Lampu kamar dipadamkan. Gelap menelan ruangan, namun pikiran UAS tetap menyala. Menerangi kegelisahan yang tak bisa ia abaikan lagi. Malam itu, di tengah segala sorotan dunia, UAS mulai menatap jurang gelap yang menganga dalam hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar takut. Pagi yang datang terasa muram. Matahari menyembul malu-malu di balik jendela hotel, seakan enggan menyinari kekosongan yang mengisi kamar itu. UAS duduk di tepi ranjang, Al-Quran terbuka di pangkuannya, namun pandangannya kosong menembus halaman-halaman suci yang biasanya menenangkan. Di ponselnya, ratusan pesan berdatangan, undangan ceramah, ajakan kerjasama, tawaran kontrak eksklusif. Semua menggiurkan, semua berbalut kepentingan. Tanpa sadar, jemarinya menggulir satu pesan yang berbeda. Undangan dari seorang tokoh ternama, sosok kontroversial yang kerap menjadi perbincangan sengit di media. Tokoh itu dituduh berbagai hal, namun tetap dielu-elukan sebagian kalangan. Diundang secara pribadi, UAS diminta menjadi tamu kehormatan dalam sebuah forum besar bertajuk Menyatukan Umat. Ada getaran aneh di hatinya. Keraguan berkelebat, namun rasa lelah terhadap dunia yang terus menuntutnya berbicara, netral, mendorong UAS untuk melangkah. Mungkin ini kesempatan untuk berbuat sesuatu yang besar, pikirnya. Mungkin inilah jalan amar ma'ruf yang ia cari di tengah keraguannya. Tanpa banyak pertimbangan, ia membalas, "Insya Allah, hadir." Panggung yang menantinya kali ini bukan sekadar majelis ilmu, tapi arena adu narasi, arena di mana agama, politik, dan ambisi bersilangan tanpa malu. Begitu turun dari mobil, sambutan luar biasa menghujaninya. Bendera-bendera ormas, teriakan dukungan, dan sorakan fanatik memenuhi udara. Namun di balik semua itu, mata-mata curiga juga mengintai dari balik kerumunan. UAS melangkah ke atas panggung bersama tokoh kontroversial itu. Mereka berjabat tangan, berfoto bersama. Kamera-kamera membidik tajam, menangkap setiap detik dengan haus. Saat mikrofon disodorkan, UAS menghela napas. Kata-kata keluar dari mulutnya, membela sang tokoh dengan dalih ukhuwah dan persatuan. Ia berbicara tentang menghapus perbedaan, tentang memberikan kesempatan kedua. Tepuk tangan membahana. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah bisikan lirih bertanya, apakah persatuan ini sungguh karena Allah, atau karena ketakutan, karena kepentingan, karena popularitas? Beberapa hari kemudian, badai datang tanpa ampun. Media sosial meledak, kritik bertubi-tubi menghujani UAS. Telah terseret politik, telah menjadi alat kekuasaan, telah mengkhianati ketulusan dakwah. Beberapa sahabat lamanya memilih menjauh diam-diam. Guru-guru tua yang dulu memberkatinya, kini mengernyitkan dahi dalam kekecewaan. Masjid-masjid kecil yang dulu membuka pintu lebar, kini menunda undangan tanpa banyak alasan.
UAS membaca semua itu dalam sunyi. Di dalam dirinya, rasa perih yang menyesakkan makin menguat. Ia tahu, badai ini bukan hanya cobaan biasa, ini akibat dari langkahnya sendiri, langkah yang ia ambil saat hatinya sedang gelap. Malam-malamnya kembali menjadi panjang. Doa-doa terasa berat, seolah langit menahan jawabannya. Tangis tak lagi tertahan, jatuh di atas sajadah, membasahi lantai kamar hotel yang terasa asing. Dalam sujudnya, UAS berbisik lemah. Ya Allah, apakah aku telah kehilangan jalan? Malam itu, ia merasa jauh lebih kecil daripada siapapun di luar sana. Sorotan yang dulu membanggakan kini berubah menjadi senter yang menelanjangi lukanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, UAS benar-benar merasakan getirnya berdiri di jurang abu-abu, sendirian, gamang, dan hampir jatuh. Kesinambungan cerita, memperdalam dramanya, memperkaya suasana batinnya, dan tetap menghindari pengulangan kata. Berikut kelanjutannya. Malam kembali menyergapnya. Di sudut kamar hotel yang remang, UAS duduk bersandar di tembok, tubuhnya lunglai, kepalanya tertunduk berat. Seisi ruangan terasa sempit, seolah tembok-tembok itu bergerak perlahan menghimpitnya, menciptakan penjara tanpa jeruji. Ia sudah mencoba membaca Al-Quran, melantunkan doa, menulis catatan refleksi, namun semuanya terasa hambar, bagai mencelupkan tangan ke dalam air dingin yang membekukan. Tak ada damai, tak ada jawaban. Hanya kegelisahan yang terus merayap di dadanya, membuat napasnya pendek, pikirannya sesak. Ia berdiri di sebuah padang tandus, angin menggulung debu ke langit yang kelam. Tak ada arah, tak ada suara manusia. Hanya hamparan sepi yang menggigit. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki tua berjalan terlatih mendekatinya. Wajah lelaki itu diselimuti cahaya, namun sorot matanya tajam menusuk. Saat akhirnya berdiri di hadapan UAS, ia mengenali sosok itu, guru yang dulu mengajarinya di pondok, guru yang telah lama kembali ke Rahmatullah. Tanpa banyak kata, sang guru mengulurkan tangan, menunjuk tepat ke dada UAS, dan bertanya, "Untuk siapa engkau berdakwah sekarang, nak?" Suara itu tidak keras, namun mengguncang hingga ke tulang. UAS ingin menjawab, ingin membela diri, ingin mengurai berjuta alasan yang berkecamuk di pikirannya. Tetapi mulutnya terkunci. Hanya air mata yang jatuh membasahi tanah kering di bawah kakinya. Sang guru menggeleng pelan, seolah kecewa, lalu membalikkan badan dan pergi, perlahan menghilang di antara pusaran debu. UAS mencoba mengejar, berteriak, memanggil, namun tubuhnya terasa berat, seolah kaki-kakinya dirantai di bumi. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah, jantungnya berdegup liar. Sekeliling kamar masih pekat, hanya denting jam dinding yang memecah sunyi. Dalam kegelapan itu, UAS duduk memeluk lututnya sendiri, menggigil, seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Fajar belum menyingsing ketika UAS mengambil wudhu. Air dingin mengalir di wajahnya, membangunkan kesadaran yang mulai retak. Ia bersujud dalam-dalam, menempelkan dahinya ke lantai, membiarkan tangis membanjir tanpa malu. Kalimat istighfar meluncur dari bibirnya, berulang-ulang, nyaris tanpa suara, hanya getar batin yang bergema ke langit. Ya Allah, jika aku tersesat, bimbinglah aku. Jika hatiku mengeras, luluhkanlah. Jangan biarkan aku tenggelam dalam kesesatan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Pagi itu, saat matahari mulai menembus tirai kamar, UAS menatap pantulan dirinya sekali lagi di cermin. Bukan untuk membenahi sorban atau merapikan jas, melainkan untuk menatap siapa dirinya sebenarnya. Seorang lelaki yang tersesat dalam gemerlap dunia, namun masih berharap secercah rahmat Tuhan akan menemukannya kembali. Dan dalam keheningan itu, ia tahu, perjalanan menuju kebenaran tidak akan mudah. Tetapi ia tak lagi bisa berpaling. Pertanyaan sang guru kini membekas di hatinya, menjadi luka yang tak mungkin ia sembuhkan kecuali dengan kembali pulang, kepada Allah, kepada dirinya sendiri, kepada keikhlasan yang hilang. Tak butuh waktu lama bagi dunia luar mencium perubahan dalam langkah UAS. Pilihan membela tokoh kontroversial itu menimbulkan gelombang besar yang tak lagi bisa ia kendalikan. Satu demi satu pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Beberapa sahabat seperjuangan perlahan mengambil jarak, meninggalkan tanpa kata-kata perpisahan. Majelis-majelis yang dulu membanggakan kini membatalkan acara tanpa penjelasan. Media yang dulu mengangkat namanya kini menyerang tanpa ampun, menyudutkannya dalam narasi yang membakar.
Lebih sakit lagi, sebagian umat yang dulu mencintainya kini berubah menjadi hakim yang kejam, menuduh, menghakimi, mencaci. Ucapan salam berganti sindiran. Doa-doa berubah menjadi ancaman. Dakwah yang dulu membesarkan namanya kini menjadi beban yang menjerat lehernya. Di tengah badai itu, UAS memilih diam. Ia menolak semua undangan, memutuskan untuk menyepi, menutup diri dari keramaian. Dalam rumah sederhana di pinggiran kota, ia menghabiskan hari-harinya dengan berpuasa, memperpanjang sujud, dan membaca kembali kitab-kitab lama yang dulu menuntunnya. Tetapi keheningan pun ternyata tidak membebaskannya dari rasa bersalah yang mencabik-cabik. Setiap halaman kitab, setiap ayat yang ia baca, seakan berubah menjadi cermin yang memperlihatkan betapa jauh ia telah melenceng dari ketulusan semula. Satu malam, ketika hujan deras menghantam atap rumahnya, UAS terduduk di sudut musola kecil. Ia membuka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab yang dulu menjadi teman setianya di masa muda. Di sana, ia menemukan kalimat yang menikam jantungnya. Celakalah orang yang berbicara tentang Allah demi dunia. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang, terseduh di antara halaman kitab yang basah oleh linangan penyesalan. Beberapa hari kemudian, ujian lain datang menghantam tanpa belas kasihan. Sebuah video lama, potongan ceramahnya yang penuh kontroversi, diangkat kembali oleh lawan-lawan politik. Mereka memelintir kata-katanya, membakar amarah publik. Tuduhan makar, provokasi, bahkan penghinaan agama, menghujaninya dari segala arah. Polisi memanggil, media menyiarkan, musuh dan kawan sama-sama bungkam, membiarkannya berjuang sendirian. UAS tahu, jalan yang pernah ia pilih kini menuntut harga yang mahal, harga yang harus ia bayar dengan kehormatan, ketenangan, bahkan mungkin kebebasannya. Malam itu, sebelum memenuhi panggilan aparat, ia sujud dalam sujud terpanjang dalam hidupnya. Tidak lagi meminta agar dibebaskan dari cobaan. Tidak lagi memohon agar dunia mengembalikannya ke tahta semula. Kali ini, ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah dari hatiku. Biarkan aku tetap mencintaimu, meski dunia membenciku. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di kejauhan, suara azan menggema, mengiris langit yang masih gelap. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju takdir yang telah menantinya. Tanpa pengawalan, tanpa kerumunan, tanpa sorak-sorai. Hanya dirinya sendiri, dengan luka-luka batin yang belum sembuh, dan secercah harapan yang mulai tumbuh kembali di relung terdalam hatinya. Hari itu, UAS tidak hanya berjalan menuju ruang pemeriksaan. Ia berjalan menuju sebuah penebusan. Menuju jalan panjang yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang berani mengakui kesalahannya dan siap membayar harga mahal untuk kebenaran. Ruangan itu dingin, nyaris beku. Dinding-dindingnya berwarna kusam, diterangi lampu neon yang menusuk mata. UAS duduk sendirian di kursi kayu keras, tangannya terlipat di atas meja logam. Di hadapannya, seorang penyidik membuka berkas-berkas yang tebal, satu demi satu. Tidak ada amarah dalam diri UAS. Tidak ada ketakutan seperti yang mungkin diharapkan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Yang tersisa hanyalah kelelahan, kelelahan jiwa yang dalam, sebuah keletihan yang membuatnya pasrah bukan karena menyerah, tetapi karena sadar tak ada tempat lebih kokoh untuk bersandar selain kepada Allah. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam. Pertanyaan demi pertanyaan menghujani, sebagian menjebak, sebagian mengorek luka lama yang bahkan sudah ingin ia lupakan. Tetapi UAS menjawab dengan tenang, mengalirkan kata-kata seperti air yang menuruni bukit, jujur, tanpa dendam, tanpa topeng. Di tengah-tengah itu, ada sekelibat rasa aneh di hatinya, seolah dalam kehinaan inilah, justru ia sedang dibersihkan. Seolah dunia memang harus mencabut semua yang fana darinya agar yang tersisa hanya yang sejati, hubungan dirinya dengan Tuhannya. Setelah berjam-jam yang melelahkan, UAS diperbolehkan pulang. Di luar, malam sudah larut. Udara dingin menusuk tulang, dan jalanan hampir kosong. Saat berjalan ke arah parkiran, ia dikejutkan oleh sosok tua yang berdiri menunggunya di bawah tiang lampu. Seorang lelaki sederhana, dengan pakaian lusuh namun wajah bersih berseri. Orang tua itu mendekat, tersenyum, lalu berkata lirih, "Ustadz, dunia boleh membalikkan punggungnya, tapi Allah tak pernah berpaling dari hambanya yang bertobat." UAS tertegun. Tidak mengenal siapa lelaki itu.
Tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi kalimat itu menghujam seperti panah yang menembus lapisan terakhir pertahanannya. Sebelum UAS sempat bertanya, lelaki itu berjalan pergi, menyatu dalam gelap, seolah memang hanya diutus untuk menyampaikan satu pesan sederhana itu. Malam itu, di rumah kecilnya, UAS berwudu dalam diam. Ia mendirikan salat malam dengan tubuh gemetar. Tidak banyak doa panjang, tidak banyak permohonan duniawi. Hanya sujud yang lama, sangat lama, seolah ingin menenggelamkan seluruh keberadaannya ke dalam rahmat ilahi. Dan di saat ia bersujud, sesuatu yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Sebuah rasa lapang yang murni, rasa ringan yang dulu membuatnya jatuh cinta pada jalan dakwah. Bukan karena popularitas, bukan karena pujian manusia, melainkan semata-mata karena ingin dekat dengan Sang Pencipta. Pagi menjelang, di teras rumah, burung-burung kecil mulai bernyanyi. UAS duduk memandang langit yang perlahan berwarna jingga. Wajahnya masih lelah, matanya masih sembab, tapi senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh ke depan masih panjang, masih penuh duri. Tetapi kini ia tidak lagi berjalan membawa beban nama besar, tidak lagi menahan tuntutan dunia. Ia berjalan sebagai hamba, rapuh, penuh luka, namun juga lebih jujur dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, UAS benar-benar merasa bebas. Bebas untuk menjadi kecil di hadapan Allah. Bebas untuk mengakui kesalahannya. Bebas untuk memulai dari awal. Perjalanan belum selesai. Tetapi di tengah reruntuhan, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Dan UAS memilih untuk mengikutinya, langkah demi langkah, meski harus merangkak dalam sepi. Setelah badai itu berlalu, hidup UAS berubah menjadi lautan sepi yang tak bertepi. Undangan ceramah tak lagi datang. Nama yang dulu dieluk-elukan kini hanya bergaung dalam ruang-ruang kosong kenangan. Namun di balik kehilangan itu, UAS menemukan sesuatu yang lebih langka, keheningan yang utuh. Sebuah kesunyian yang tidak mengutuk, melainkan memeluk. Kesunyian yang membiarkan hatinya bicara tanpa topeng, tanpa sandiwara. Dalam kesunyian itu, ia memutuskan mengasingkan diri ke sebuah pesantren kecil di pegunungan, jauh dari keramaian. Pesantren itu tidak megah, bangunannya sederhana, lantainya dingin, suara azan mengalun tanpa pengeras suara. Namun disitulah ia bertemu dengan sosok yang tak pernah ia duga akan mengubah hidupnya lagi, seorang kiai tua, renta, yang namanya bahkan tidak pernah dikenal publik. Kiai itu, dengan jubah kumal dan sandal jepit putus, memandang UAS bukan sebagai ustadz besar, bukan sebagai orang yang pernah menjulang tinggi, melainkan hanya sebagai seorang manusia yang terluka dan sedang mencari jalan pulang. Tanpa banyak bicara, Kiai itu mengajaknya mengaji kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, kitab kecil yang mengajarkan adab sebelum ilmu, hati sebelum lisan. Hari-hari UAS kini diisi dengan duduk bersila di lantai tanah, membaca perlahan satu demi satu halaman kitab kuning, sementara suara gemericik sungai mengiringi dari kejauhan. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan, tak ada sanjungan, hanya dirinya, kitab usang, dan suara lirih sang kiai yang menusuk langsung ke lubuk hati. Suatu malam, setelah mengaji, kiai itu menatap UAS dengan pandangan yang teduh. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berkata, "Kadang, Allah mematahkan sayapmu, nak, bukan untuk menghukummu, tapi agar kau belajar berjalan kembali dengan kaki sendiri, tanpa sombong, tanpa bergantung pada dunia." Ucapan itu jatuh ke hati UAS seperti embun di atas padang gersang. Pelan-pelan, tanpa ia sadari, hatinya mulai terisi lagi, bukan dengan ambisi, bukan dengan nafsu dikagumi, melainkan dengan rasa malu di hadapan sang pemilik segalanya. Waktu berjalan perlahan di pesantren kecil itu. Setiap salat berjamaah, UAS duduk di saf belakang, bersama para santri kecil berwajah polos. Ia tak lagi memimpin, ia tak lagi menggurui, ia hanya menjadi bagian kecil dari jamaah, merunduk dalam sujud panjang, mencuci hati yang bertahun-tahun mengeras oleh sorak-sorai dunia. Malam-malam ia habiskan dengan membaca Al-Quran, bukan untuk menyiapkan ceramah, melainkan untuk berbicara dengan Tuhani. Memohon ampun, mengadu, mencintai tanpa berharap dikagumi. Dan dalam setiap halaman yang ia baca, ia merasakan sesuatu yang baru, bukan lagi beban untuk tampil sempurna, tetapi kelegaan karena akhirnya berani menjadi manusia biasa yang rapuh, yang salah, namun tetap dicintai Allah.
Suatu subuh, saat embun masih bergantung di dedaunan, UAS berdiri memandang langit yang perlahan memerah. Di hatinya, sebuah tekad lahir. Jika kelak Allah mengizinkan ia kembali berdakwah, maka ia akan melakukannya. Bukan untuk nama, bukan untuk kekuasaan, melainkan hanya sebagai pelayan kecil di jalan kebenaran. Dan kalaupun dunia menolaknya seumur hidup, ia sudah siap. Karena yang terpenting, ia telah menemukan kembali jati dirinya. Bukan sebagai ustadz besar, tetapi sebagai hamba kecil yang berjalan perlahan dalam cahaya rahmatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Berbulan-bulan berlalu dalam keheningan. UAS mulai merasa damai dengan kehidupan barunya, jauh dari sorotan, tenggelam dalam zikir dan belajar. Namun sebagaimana iman selalu diuji, kedamaian itu tak dibiarkan abadi. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan halaman pesantren, seorang tamu tak diundang datang. Mobil mewah berhenti di gerbang. Seorang pria muda turun, berpakaian rapi, membawa sebuah undangan yang terbungkus map kulit. "Ustadz," katanya dengan penuh hormat, "banyak yang merindukan suara Anda. Kami ingin mengundang Anda mengisi tablik akbar di ibu kota. Disiarkan langsung. Ada penghormatan besar yang menanti." Kalimat itu seolah membangunkan kembali suara-suara lama dalam dada UAS. Suara ambisi yang nyaris padam. Suara rindu akan tepuk tangan. Suara haus akan sorotan dan pujian. Sesaat, dunia yang dulu ia tinggalkan menari-nari lagi di depan matanya, panggung megah, lautan manusia, gelar-gelar kehormatan. Seakan dalam satu langkah saja, ia bisa kembali ke puncak, menghapus semua kehinaan yang pernah ia telan. Tetapi di sudut hatinya, suara lain berbisik. Suara kiai tua yang penuh kasih. Suara ayat-ayat yang dibacanya dalam malam-malam panjang. Suara ketakutan akan kembali tersesat dalam jalan gelap yang dulu hampir menghancurkannya. UAS meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia sujud dalam gelap, memohon petunjuk. Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena takut pada dunia, tetapi karena takut pada dirinya sendiri, takut ia tidak kuat menahan godaan halus yang membungkus dirinya dengan nama dakwah. Di dalam sujud itu, air matanya menetes.